Untuk istilah-istilah yang sedang viral itu beb. Jadi kayak beb kamu udah makan belum kayak gitu. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Bersama saya, Felina Inggit Anjani, yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Tentunya, saya tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber istimewa, yaitu mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Halo Kak Tania, Kak Widya. Halo Kak Felina. Sebelumnya, mungkin kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Literasi yang ada di rumah. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Intania Ayu Puji Liananda, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Halo Sobat Literasi, saya Widya Sari dari semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Bagaimana nih kabar kakak-kakaknya hari ini? Baik Kak, Kakak Felina gimana? Alhamdulillah baik sekali. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang santai mengenai bahasa gaul yang sering digunakan oleh generasi muda. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ya Kak. Menurut kalian berdua, yang dimaksud dengan bahasa gaul dalam konteks Gen Z itu seperti apa, Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Tania terlebih dahulu. Oke, baik. Ini saya izin menjawab dari pandangan saya sebagai Gen Z sendiri ya, Kak. Jadi, menurut saya pribadi, penggunaan bahasa gaul itu merupakan salah satu cara kita berkomunikasi yang fresh dan spontan aja. Jadi mereka sendiri menggabungkan dari berbagai sumber, contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu singkatan, serta istilah-istilah viral yang ada di media sosial. Jadi intinya penggunaan bahasa gaul itu merupakan kode komunikasi yang digunakan oleh anak muda sebagai bentuk interaksi mereka untuk menunjukkan identitas kita sebagai generasi muda. Baik, jadi bahasa gaul itu dalam konteks Gen Z bukan hanya sebagai alat komunikasi ya Kak, tapi juga sebagai ciri khas mereka. Contohnya, Gen Z ini menggunakan istilah seperti asbun gitu. Wah, dia bilang asbun berarti ini Gen Z kayak gitu ya? Iya, bener banget Kak. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang baru, itu pasti Gen Z banget gitu. Dari Kak Tania udah nih, sekarang Kak Widya ya. Sebagai mahasiswi PBSI, gimana tanggapan kakak mengenai fenomena munculnya istilah-istilah baru dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau menurut saya ya Kak, itu justru menikmati ya Kak. Ketika kita kan belajar di kelas bahwa bahasa itu bergerak. Jadi ketika muncul istilah baru, itu saya merasa bahwa bukti nyata tentang bahasa Indonesia itu tetap hidup. Kan kadang kita mikir, ini gimana sih maksudnya? Itu termasuk proses adaptasi. Proses adaptasi. Jadi mereka para Gen Z ini menggunakan bahasa atau istilah gaul itu untuk menarik pembicaraan gitu ya Kak. Dalam pembicaraan mereka menggunakan istilah-istilah asing agar suasana lebih hidup lagi kayak gitu. Iya betul Kak. Oke. Nah, menurut kalian sebagai Gen Z, kenapa Gen Z suka sekali menggunakan istilah asing seperti babes, bun, bestie, atau enggak literally kayak gitu? Mengapa dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak terlepas dari istilah tersebut? Oke, jadi gini Kak, itu benar banget yang dikatakan oleh Kak Widya. Jadi bahasa Indonesia itu hidup, yang artinya bahasa Indonesia itu bergerak dan berkembang. Jadi dengan penggunaan media sosial juga, itu merupakan salah satu bentuk utama dari persebaran istilah-istilah baru. Jadi kalau untuk saat ini, misalnya nih Kak, bulan ini lagi tren banget bahasa kayak
anjay, terus anjir, lalu asbun, dan lain sebagainya, itu mungkin aja bisa jadi bulan berikutnya itu udah ganti lagi nih Kak. Jadi kalau misalnya Kakak tadi tanya tentang kenapa sih anak muda ini sering banget ngomong kayak bun, lalu besti ya kayak gitu, itu juga balik lagi ke eh, bahasa sebagai simbol dalam pertemanan. Jadi kalau kita semakin deket nih pertemanan kita, jadi nggak heran juga kalau kita itu menyelipkan kata-kata itu. Jadi kayak di mata orang lain itu, wah mereka itu udah deket banget gitu. Kalau semisal pada zaman dulu kan kayak bun kayak gitu kan ungkapan untuk suami istri kayak gitu ya. Kalau bagi Gen Z itu ternyata nggak cuma untuk suami istri tapi juga untuk di lingkungan pertemanan yang udah deket banget gitu ya Kak. Iya, untuk teman ke teman gitu Kak. Kalau yang saya ketahui ini, untuk istilah-istilah yang sedang viral itu, beb. Jadi kayak, beb kamu udah makan belum? Kayak gitu. Biasanya di konten-konten atau enggak di komen TikTok banyak banget. Iya, banyak banget itu Kak. Kenapa sih banyak anak muda sering ngomong campur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Nah, apakah ini wajar dalam perkembangan bahasa? Kalau menurut saya sih wajar ya Kak. Soalnya itu fenomenanya, kalau nggak salah itu alih kode. Itu kan biasanya pengaruhnya di media sosial. Gitu. Jadi kalau dipakai di non formal sih alih kode itu nggak masalah sih. Gitu. Yang penting tahu kapan non formal, kapan formal. Jadi kembali ke individunya ya, Iya, Kak? individu Oke. masing-masing. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa bahasa gaul itu dapat merusak bahasa Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah argumen ini cukup masuk akal atau terkesan berlebihan? Kalau menurut pandangan saya pribadi nih Kak, tentang argumentasi bahwa bahasa gaul itu dapat merusak penggunaan bahasa Indonesia, itu menurut saya itu cukup berlebihan. Karena dapat kita lihat bahwa dengan bahasa gaul yang kian berkembang dan marak, itu justru membuat bahasa Indonesia itu jauh lebih hidup dan berkembang. Baik, jadi kalau semisal ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah asing yang terus-menerus masuk, itu tidak akan mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia ya Kak, selama setiap individu itu tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia itu dalam situasi formal ataupun non formal seperti yang diutarakan oleh Kak Widya tadi. Iya bener banget. Kadang-kadang kayak nggak pas gitu loh. Misalnya mereka ngomong sama orang yang status sosialnya itu lebih tinggi daripada kita. Lalu kemudian orang itu berbicara kayak menggunakan bahasa santai, menggunakan bahasa gaul gitu. Itu salah banget. Ya, mereka belum bisa membedakan mana yang bahasa yang digunakan untuk teman sebaya, mana yang digunakan untuk yang lebih tua, mungkin kayak gitu ya Kak. Oke. Kalian sebagai mahasiswi PBSI yang pastinya akan menjadi calon calon ahli bahasa, apakah kalian melihat adanya dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar atau mahasiswa? Kalau menurut saya dampak negatifnya itu ada ya Kak. Misalnya kayak siswa sulit membedakan mana formal dan mana non formal. Jadi ketika siswa ingin menulis karya ilmiah, tapi bahasanya pakai chat bahasa gaul gitu. Jadi kan kebawa kebiasaannya. Iya, betul. Ada satu kasus, itu saya pernah baca, mahasiswa chat ke dosennya itu menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, Ya. itu kayak, aduh, parah sih. Iya. Itu mungkin nggak tahu tatanya gitu loh. Iya, penggunaan bahasa Indonesianya campur aduk. Iya. Kalau dari segi sejarah nih Kak, kalau dari segi sejarah, apakah memang bahasa Indonesia selalu berubah dari generasi satu ke generasi yang lain atau hanya stuck pada generasi tertentu? Iya, bener banget nih Kak Felina. Jadi bahasa Indonesia itu terus berkembang sesuai dengan zaman ke zaman, sesuai generasi ke generasi. Dan kita juga dapat melihat
pada generasi Melayu kuno bahwa kosakatanya sendiri berbeda jauh dengan kosakata yang kita pakai dalam bahasa Indonesia modern saat ini, Kak. Sebelum kita akhiri episode pada hari ini, kakak-kakaknya bisa menyampaikan pesan untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang menjadi sobat literasi, bagaimana caranya tetap mengikuti tren bahasa, tapi juga tetap menjaga kaidah bahasa Indonesia yang baik. Kalau pesan saya sih, ikut tren boleh ya Kak, tapi jangan sampai kehilangan berbahasa yang benar gitu. Kalau dari Kak Tania? Kalau pesan dari saya untuk teman-teman sobat literasi semuanya, kita harus memperbanyak lagi nih penggunaan kosakata dengan cara membaca jurnal, membaca artikel, membaca buku, dan lain sebagainya agar kosakata kita ini tetap terpenuhi. Terima kasih banyak kepada Kak Tania dan Kak Widya karena telah menyempatkan hadir dalam podcast pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih banyak kepada teman-teman pendengar setia yang telah mengikuti podcast dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan tentang bahasa gaul ini dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman sekalian, juga memberikan sudut pandang baru bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye.